Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Selvia. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode Samoyya Shafawiyah. Pada video kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga karakteristik, yang keempat tujuan, yang kelima peran guru dan peran murid, dan yang keenam kedudukan materi atau bahan ajar. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang. Latar belakang terjadinya atau munculnya metode Samoyya Shafawiyah. Munculnya metode Samoyya Shafawiyah atau audiolingual merupakan akibat dari besarnya perhatian yang diberikan kepada pengajaran bahasa asing di Amerika Serikat sampai akhir tahun 1950-an. Perlunya suatu perubahan radikal dan pemikiran kembali metodologi pengajaran bahasa asing atau yang kebanyakan masih ada kaitannya dengan reading method, justru didorong oleh peluncuran satelit Rusia yang pertama pada tahun 1957. Pemerintah Amerika Serikat mengikuti perlunya upaya yang lebih intensif untuk mengajarkan bahasa asing untuk melindungi Amerika dari keterasingan kemajuan ilmiah yang dibuat di negara-negara lain. Selanjutnya yang kedua ada landasan teori. Landasan teori di sini yaitu menyangkut pengertian metode Samoyya Shafawiyah. Samoyya Shafawiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u sam'an, dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Adapun Shafawiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti di bibir, di mulut, atau di lisan. Jadi pengertian thariqah ini adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuatu yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek penggunaan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata yang berbentuk mu'arab. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu tujuan pengajarannya adalah 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, penggunaan pola kalimat dengan latihan-latihan pola. Yang kelima, kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan dan dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi. Selanjutnya ada tujuan metode Samoyya Shafawiyah. Perlu kita ketahui bahwa tujuan pada metode ini pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan dan pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa saja, akan tetapi kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh karena itu, pengajar harus menguasai prinsip-prinsip tersebut. Kemudian ada peran guru dan peran murid. Di sini belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Komponennya dalam peran guru dan peran murid ialah guru dan media. Di antaranya yang pertama, guru sebagai sumber belajar sekaligus mentor. Yang kedua, guru dan media sebagai sumber belajar. Yang ketiga, guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Yang keempat, media satu-satunya sumber belajar. Dan adapun peran murid yang pertama, para murid menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah dilatihkan. Yang kedua, para pelajar memiliki lafal yang baik dan benar. Yang ketiga, para pelajar tidak tinggal dalam dialog tetapi terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, poin yang terakhir ada kedudukan materi. Yang pertama, dasar berbahasa ada percakapan, sedangkan tulisan adalah bagian dari percakapan.
Maka materi yang perlu diprioritaskan dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa tujuan adalah memahami pembicaraan dan berbicara. Yang kedua, cara yang tepat untuk mengajari bahasa asing atau bahasa tujuan adalah membentuk kebiasaan berbahasa. Yang ketiga, materi yang harus dipelajari adalah bahasa asing atau bahasa tujuan tersebut. Dan yang terakhir, pada kedudukan materi, para ahli bahasa struktural menolak adanya tata bahasa semesta yang memandang adanya kaidah-kaidah bahasa secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.